Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulianti, NPM 1912-4932. Al-aulamatu. Hunaka man yara fil aulamati da'watan ila taqsimil amal wa intisyarit tiqana al-hadithati min marakiziha fil alami al-mutaqaddimu iqtisadiyan ila iqsi atrofil ardi wa min thumma ziyadatul intaj wa huwa fi sabili dhalika wa musta'idun li an yaghfira lil aulamati ayyata firin salbiyin yumkinu ayyan tuja anha alal huwiyati as-saqafiyati bal huwa musta'idun lil qawli bi anna hadzal athari as-salbiyyu 'alal huwiyati yasiru bal qad yadhhabu ilal qawli bi anna al huwiyata as-saqafiyati sawfa tufidu minal aulamati wa hunaka al-maftununa bil madaniyati al-gharbiyati biwajhin amin laisa binitajiha al-maddi fahasbi bal fi majali naqli al-ma'lumati wa takhaziniha wa tawfiriha wa bima haqiqahul gharbi fil majali as-sayasi wal ijtima'i wasaqafi ulaikal maftununa bid-dinu qiratiyati al-gharibiyati wabil alaqati al-ijtimaiyati al-gharibiyati wabil intaji as-saqafi fil gharbi wa yatamannawna li syu'ubihim sur'atal lihaqi bi kulli hadhil injazati wa yajiduna fil aulamatil sabili ila dhalika wa min haula'i man la tusyur ladaihim mas'alatul huwiyati at-taqafiyati ila sakhriyata fahiya indahum ta'ni at-takhallufa wal jahla wal faqr hunaka aidan al-karihuna lil ma'lumati waladaihim asbabun lihadhil karahiyati fahunaka man yakrahuma lianna fiha mazidan minal istiglalil iqtisadi wa hadha ma taf'aluhul istismaratul ajnabiyatul khassatu indama tatruku biladiha wa tadhhabu li istiglalil amalati ar-rakhisati fil baladil aqli namuwa kasyariqati al-adwiyatil kabirati allati turiku an taftaha laha kulla biladil alami abwabaha lituhaqqiqa mazidan minar ribahi ala hisabi mustahliki wa hadhil adwiyati wa muntijiha na'am al-huwiyatu as-saqafiyatu li'ubadda an tu'ani min dhalika walakin al-mu'anata huna laisat illa najijatan li'il istiglalir
liistiglalil ru'si maliyah. Idza tahmilu kulla hadhil istismarati al-ijnabiyyati wa hadhihi sala'il mustawrati saqafatan takhtalifu an saqafatil umamil mustawridati laha fatuhaqqiqu mazidan minal arbahi al-maddiyati was-saqafiyyati wa himayatul huwiyati as-saqafiyati wajibatun fi nazari haula'i wa hunaka man yakrahul aulamata la lisababi iqtisadin bal lisababi dinun fal aulamatu atiyatun min marakiziha dinuha ghairu dinina bal hiya qad tanakkarat li adyani kulliha wa amanat bil almaniyati allati la takhtalifu katsiran fi nazari haula'i anil kafari wa min thumma fafathul abwabi amamal aulamati huwa fathul abwabi amama kufri wal ghazwa hadza fil asasi laisa ghazwan iqtisadiyan bal huwa ghazwun diniyun wal huwiyatu thaqafiyatul al muhaddadatu huna hiya dinul umami wa aqidatuha wa himayatul huwiyati ma'anaha fil asasi difa'i aniddin wa hunaka min nahiyatin ukhra man yara annal aulamati laysat ghazwan iqtisadiyan aw ghazwan almaniyan bal ghazwun qaumiyun bima'na tahdidi huwiyati ummatin ukhra sahihun anna hadzal ghazwa yatadammanu istiglalan iqtisadiyan wa sahihun annahu yuhaddidu dinal ummati lati yajri ghazwuha walakinna hadza wa dzalika laisa ila juza'aini min zahiratin aw sa'a wa huma marfudani bisababin akbara wa ashmala fal istiqlali iqtisadi laisa matluban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri, NPM 19124744. Pada pertemuan kali ini kami akan membahas atau kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Al-Ulamah. Teks bacaan. Hunaka man yara fil ulamati da'watan ila taqsimil amal wa intishari tiqanah al-hadithati min marakiziha fil alamil mutaqaddimu iktisadiyan ila iqsi atrafil ard wa min summa ziyadatul intaj wa huwa fi sabili dhalik musta'idun li ayyaghfira lil ulamati ayya ta'sirin salbi yumkinu ayyan tuj'anha alal huwiyati thaqafiyah bal huwa musta'idun lil qawl bi anna hadzal athari salbiyyu alal huwiyati yasir bal qad yadhhabu ila qawl bi anna huwiyata thaqafiyati sawfa tufidu minal ulama wa hunaka al maftununa bil madaniyatil gharbiyati biwajhi ammin laisa binitajiha al-maddi fahasbi bal fi majali naqlil ma'lumati wa khaziniha wa tawfiriha wa bimahaqqiqahul gharbi fil majali sayasi wal ijtima'i wa thaqafi
أولئك المفتونون بالديمقراطية الغربية وبالعلاقات الاجتماعية الغربية وبالإنتاج الثقافي في الغرب ويتمنوا لشعوبهم سرعة اللحاق بكل هذه الإنجازات ويجدون في العولمة السبيل إلى ذلك. ومن هؤلاء من لا تثير لديهم مسألة الهوية الثقافية إلى السخرية، فهي عندهم تعني التخلف والجهل والفقر. هناك أيضا الكارهون للمعلومة ولديهم أسباب لهذه الكراهية، فهناك من يكرهها لأن فيها مزيدا من الاستغلال الاقتصادي، وهذا ما تفعله الاستثمارات الأجنبية الخاصة عندما تترك بلادها وتذهب لاستغلال العمالة الرخيصة في البلاد الأقل نموا، كشركة الأدوية الكبيرة التي تعيد أن تفتح لها كل بلاد العالم أبوابها لتحقق مزيدا من الربح على الحساب مستهلكي هذه الأدوية ومنتجيها. نعم، الهوية الثقافية لابد أن تعاني من ذلك، ولكن معاناة هنا ليست إلا نتيجة لاستغلال الرأسمالي. إذا تحمل كل هذه الاستثمارات الأجنبية وهذه السلع المستوردة ثقافة تختلف عن ثقافة الأمم المستوردة لها، فتحقق مزيدا من الأرباح المادية والثقافية. وحماية الهوية الثقافية واجبة في نظر هؤلاء. وهناك من يكره العولمة لا لسبب اقتصادي بل لسبب ديني، فالعولمة آتية من مراكز دينها غير ديننا، بل هي قد تنكرت لأديان كلها وأمنت بالعلمانية التي لا تختلف كثيرا في نظر هؤلاء عن الكفار. ومن ثم ففتح الأبواب أمام العلماء هو فتح الأبواب أمام الكفار والغزو. هذا في أساس ليس غزوا اقتصاديا بل هو غزو ديني، والهوية الثقافية المهددة هنا هي دين الأمة وعقيدتها. وحماية الهوية معناها في الأساس دفاع عن الدين. وهناك من ناحية أخرى من يرى أن العولمة ليست غزوا اقتصاديا أو غزوا علمانيا بل غزو قومي، بمعنى تهتدي هوية أمة أخرى. صحيح أن هذا الغزو يتضمن استغلالا اقتصاديا، وصحيح أنه يهدد دين الأمة التي يجري غزوها، ولكن هذا وذلك ليس إلا جزئين من ظاهرة أوسع، وهما مرفوضان لسبب أكبر وأشمل. فالاستقلال الاقتصادي ليس مطلوبا. لمناع الاستغلال فحسب، بل مطلوب لتحقيق
نهضة شاملة لأمة. والعولمة كذلك تحديد للدين والعقيدة ولقيام الأمة. إن كل من المواقف المؤدية والرافضة العولمة يحمل في رأى البعض جزءا من الحقيقة. نعم، إن عولمة قد تؤدي إلى زيادة الإنتاج، والعولمة قد تمثل تقدما في بعض القدرات المهمة للإنسان وفي بعض أنواع الإنتاج العلمي والفني. ولكن العولمة تتضمن بلا شك اتجاها نحو السيطرة الاقتصادية من جانب الشركة الكبيرة للمستضعفين في الأرض. والتنافس في هذا الصراع لن يرحم الضعفاء، بل يعادي معتقداتهم ومقدساتهم. والعولمة بلا شك تهدد أنماط الحياة الخاصة بالأمم المخافضة لصالح مناط معين للحياة. هو سائد في الدول القوية. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Dayaul Hayati. Al-aulamatu hunalika man yara fil aulamati da'watan ila taqsimil amal wa intisharit tiqanati al-hadithati min marakiziha fil ilmi al-mutaqaddimu iqtisadiyan ila aqsi atrafil ar wa min thumma ziyadatul intaj wa huwa fi sabili dhalika musta'idun li anna yaghfira lil aulamati ayya ta'thiri salbi yumkinu an yantuja anha alal huwiyyati thaqafihi, bal huwa musta'idun lil qawli bi anna hadzal asari salbiyyu ala huwiyyati yasiru, bal qad yadhhabu ila al-qawl bi anna al-huwiyyata thaqafihi sawfa tufidu min al-aulamati wa hunalikal maftununa bil madaniyatil gharbiyati biwajhin am laysa binitajihal madi fahasbi bal fi majalin naqlil ma'lumati wa takhaziniha wa tawfiriha wa bima haqiqahul gharbi fil majalis sayasi wal ijtima'i wa thaqafi. Ulaikal maftununa biddimu qiratiyatil gharbiyati wa bil alaqatil ijtimaiyatil gharbiyati wal intijadi thaqafi fil gharbi wa yatamannawna li syu'ubihim sur'atan lil haqqi bi kulli hadhil injazati wa yajiduna fil aulamatil sabili ila dhalika wa min haula'i man la tuthiru ladaihim mas'alatal huwiyyati thaqafiyyati ila sukhriyah fahiya indahum ta'nit takhalluf wal jahla wal faqra hunaka aydan al-karihuna lil mu'lumati wa ladaihim asbabun li hadzal karahiyyah fahunaka man yakrahuha li anna fiha mazidan minal istighlalil iqtisadi wa hadha ma taf'aluhu istithmaratul ajnabiyatul khassah indama tatsruka biladiha wa tadhhabu lil istighalil amalatir rakhisati fil baladil aqli numuwan
kasyarikatil adwiyatil kabiratil lati turidu an taftaha laha kullu biladil alami abwabaha lituhiqqa mazidan minar rabahi ala hisabi mustahliki hadhil adwiyati wa muntijiha. Na'am, al-huwiyatu al-thaqafiyatu liubudda an tu'ani min dhalika walakin al-mu'anata huna laysat illa natijatan lil istighalil ar-simali idza tahmilu kullu hadhil istismaratil ajnabiyyati wa hadhihi sala'il mustawradati thaqafatan takhtalifu an thaqafatil umami al-mustawridati laha fatuhaqqiqa mazidan min arbahil madiyati wa thaqafihi wa himayatul huwiyati thaqafihi wajibatun fi nazari haula'i wa hunalika man yaqrahul ulamata la lisababi iqtisadi bal lisababi dini fal ulamatu atiyatun min marakizi hadinuha ghairu dinina bal hiya qad tanakkarat lil adyani kulliha wa amanat bil almaniyatil lati la takhlifu kathiran fi nazariha ulai anil kafari wa min thumma fafathul abwabi amamal ulamati huwa fathul abwabi amamal kufri wal ghazwa hadha fil asasi laisa ghazwan iqtisadiyan bal huwa ghazwun diniyun wal huwiyatu thaqafiyatul muhaddadatu huna hiya dinul amati wa aqidatuha wa himayatul huwiyatu ma'anaha fil asasil difa'i anid din wa hunalika min nahiyatin ukhra man yara annal ulamati laysat ghazwan iqtisadiyan aw ghazwan almaniyan bal ghazwan qaumiyun bima'na tahdidi hayati ummatin ukhra sahihun anna hadha ghazwa yatadammanu istighlalan iqtisadiyan wa sahihun annahu yuhaddidu dinal ummatil lati yajzil ghazwuha walakinna hadha wa dhalika laysa illa juza'aini min zahiratin awsa'a wa huma marfudani li sababin akbar wa ashmala fal istiqlalil iqtisadi laysa matluban limana'il istighlali fahasbi bal matlubil litahqiqi nahdatin syamilatin lil ummah wal ulamatu kadzalika tahdidun lid dini wal aqidah wal aqimil ummah. B. Terjemahan teks bacaan. Globalisasi. Di sana orang-orang yang berpendapat tentang globalisasi sebagai metode pembagian tugas atau kerja dan penyebaran teknologi modern berpusat di negara maju perekonomiannya sampai ke penjuru dunia. Dari sanalah berkembang keberhasilannya. Dengan cara demikian itu mempersiapkan dalam upaya menyikapi globalisasi dan keinginan yang terbatas. Akan tetapi, globalisasi itu dipersiapkan untuk pembicaraan bahwa sesungguhnya ini adalah suatu keinginan yang mudah, akan tetapi ia terarah kepada suatu pendapat bahwa keinginan yang terbatas itu akan menjadi suatu fungsi dalam globalisasi. Akan teruji dengan negara barat secara umum, bukan dengan hasil yang cukup dengan satu kurikulum. Akan tetapi, pada ruang lingkup perubahan kurikulum, perbedaannya dan kesempurnaannya, serta dengan ruang lingkup politik sosial masyarakat yang terbatas. Dan mereka akan diuji coba dengan demokrasi barat dan hubungannya dengan masyarakat barat, serta keberhasilannya terbatas di barat. Dan cita-cita bagi golongan mereka yang cepat dalam mengikuti setiap keberhasilan ini, mereka dapatkan dengan jalan globalisasi yang demikian itu. Dari sebagian mereka tidak memberi isyarat keinginan yang terbatas itu kecuali
olok-olokan, yaitu perpecahan, kebodohan, dan kemiskinan. Ada juga yang tidak suka dengan globalisasi. Mereka mempunyai alasan atas hal ini, di antaranya resesi, kemunduran ekonomi, dan ini terjadi pada negara Asia Tenggara, khususnya ketika mereka meninggalkan negerinya dan mereka pergi ke negeri yang baru berkembang. Mereka ingin membuka peluang di dunia internasional agar mendapatkan hal keuntungan yang terhindar dari kerugian atas ini. Ya, kehendak yang terbatas ini harus menentukan sikap terhadap yang demikian itu, akan tetapi kerjasama ini bisa untuk merasionalkan ketika negara berkembang menjadi bermakna dikarenakan perselisihan di antara rakyatnya dan menuntut mereka. Ini bisa meningkatkan pendapat yang signifikan. Demikian bagi orang yang tidak suka dengan globalisasi, bukan ekonomi semata, dan dari pendapat lain bahwa globalisasi itu bukan perang terhadap ekonomi dan pengetahuan, akan tetapi perang terhadap masyarakat. Maknanya bertujuan untuk menggeretek keinginan masyarakat luar. Globalisasi juga terkait dengan urusan agama. Globalisasi muncul dari pusat keagamaan. Mereka selain agama kita, tetapi mereka menetapkan atas semua agama. Dan mereka yakin dengan globalisasi tidak banyak perbedaan dan pertentangan menurut hemat mereka. Dari sanalah terbuka pintu masuknya globalisasi, yakni terbukanya pintu pertentangan dan peperangan secara mendasar, bukan peperangan terhadap perekonomian, akan tetapi peperangan terhadap agama. Dan keinginan yang luhur di sini adalah agama dan akidah masyarakat, dan kegunaan yang penting maksudnya adalah menolak atas dasar-dasar agama. Ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa globalisasi itu bukanlah perang terhadap perekonomian dan pengetahuan saja, akan tetapi peperangan terhadap masyarakat dengan makna menggeretek keinginan yang kuat dari tadi terhadap benar. Peperangan ini mengandung pembebasan ekonomi dengan benar. Ia juga menggeretek agama lain yang berlaku baginya peperangan. Menurut pandangannya yang luas, dan kehidupan hanya terbuang percuma pada perekonomian, tidak menurut pada perekonomian semata, akan tetapi dituntut akan kebangkitan ekonomi masyarakat. Dan globalisasi yang demikian adalah menghardik akan agama dan akidah serta nilai kemasyarakatan. Suatu kesepakatan dalam perselisihan terhadap globalisasi membedakan pada pendapat yang sebenarnya. Betul, sesungguhnya globalisasi itu telah menciptakan kepada pertumbuhan. Hasil globalisasi itu diumpamakan akan majunya kekuatan dan kepentingan manusia. Dan bagi sebagian hasil keilmuan globalisasi itu tidak ragu lagi bahwa dia mengandung tujuan pembaikan perekonomian dari arah perusahaan yang besar, bermegah-megah dan berpihak kepada yang lemah, tetapi menuju terhadap para pengikutnya. Pada akhirnya, globalisasi ini menjadi rintangan bagi kehidupan masyarakat. Untuk kebaikan dalam cara menyikapi kehidupan, globalisasi ini ada alat bagi negara yang kuat. Pengertian globalisasi dan pendidikan Islam. Secara etimologis, kata globalisasi diambil dari kata gol yang berarti bola dunia. Kemudian kata ini berubah menjadi global yang diartikan sebagai universal, dan kata itulah muncul istilah globalisasi. Jadi, globalisasi itu adalah berawal dari kata gold yang berarti bola dunia, lalu berubah lagi menjadi kata global yang berarti universal atau saling berkaitan, sehingga jadilah satu kalimat, yaitu globalisasi. Kata ini ada yang memandangnya sebagai suatu proses sosial, proses sejarah, atau proses alamiah yang membawa seluruh bangsa dan negara di dunia makin terikat satu sama lain. Jadi, globalisasi ini adalah bisa dikatakan sebagai proses politik, proses sejarah, proses alamiah yang membuat satu dunia saling berkaitan.
Melalui proses globalisasi, seluruh tataan kehidupan dan peradaban di dunia seiring waktu menjadi makin dinamis, semakin menjadi terarah, semakin menjadi terstruktur. Sebab melalui proses globalisasi, berbagai aspek kehidupan menjadi makin mudah dan tidak terbatas. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu KBBI, globalisasi berarti proses masuknya informasi, pemikiran, gaya hidup, dan teknologi ke ruang lingkup dunia. Manusia saling berinteraksi satu sama lain tanpa memandang batas wilayah, diikuti oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena adanya globalisasi, maka tidak ada batas ataupun jarak di antara manusia untuk berinteraksi dengan manusia lain. Karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi akibat dari proses globalisasi ini. Seperti kita bisa menelpon saudara kita di luar daerah. Karena adanya perkembangan teknologi yaitu melalui handphone kita bisa menghubungi atau bersilaturahmi tanpa adanya batas jarak. Adapun pendidikan Islam adalah sebuah proses yang dilakukan untuk menciptakan manusia yang seutuhnya, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan serta mampu mewujudkan eksistensinya sebagai khalifah Allah di muka bumi yang berdasarkan kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah. Menurut Abu Dinnata, pendidikan Islam adalah pembimbingan terhadap pertumbuhan rohani dan jasmani menurut ajaran Islam dengan hikmah mengarahkan dan mengajarkan, melatih, mengasuh dan mengawasi perilakunya semua ajaran Islam. Jadi, adanya pendidikan Islam ini adalah untuk menciptakan manusia yang seutuhnya beriman kepada Allah dan serta mampu mewujudkan eksistensinya. Nah, menurut Abu Dinnata, beliau berpendapat bahwasanya pendidikan agama Islam ini adalah menumbuhkan baik secara rohani ataupun jasmani untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap pendidikan agama Islam. Karena kita akan menjadi seorang guru, bahwasanya kita akan menjadi guru yang dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, kita guru bisa mengarahkan, mengajarkan, melatih, mengasuh dan mengawasi perilakunya semua ajaran Islam. Dalam memasuki era globalisasi pendidikan, khususnya pendidikan agama Islam, diharapkan dengan berbagai tantangan baik dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Adanya era globalisasi sekarang ini, jadi masyarakat memiliki tantangan baik dalam bidang politiknya, sosial, budaya. Nah, jadi masyarakat pun harus siap terhadap tantangan itu di masa depan karena adanya era globalisasi ini. Apa saja sih tantangan yang dihadapi oleh manusia akan kedepannya di masa era globalisasi? Jadi tantangannya adalah yaitu satu, perkembangannya mass kultur yang disebabkan oleh kemajuan media massa yang tidak bersifat lokal melainkan nasional bahkan global. Jadi ada sebuah perkembangan dari mass kultur, yaitu seperti kita anggap media massa yang tidak lagi bersifat di global di daerah kita, tetapi bisa saja masuk di dalam daerah kita, tetapi dari kiriman dari luar, seperti kota lain mengirim ke kita. Nah, seperti negara lain mengirim ke kita karena bersifat nasional, internasional, dan global. Jadi masyarakat harus siap menghadapi tantangan-tantangan seperti itu. Yang kedua, tantangannya adalah kemajuan dalam aspek industri telah mendorong manusia kepada sikap hidup yang materialistik. Kemajuan harus didapat diukur dengan ukuran ekonomi baik tingkat individu maupun sosial. Nah, jadi tantangan kedua
masyarakat juga harus siap atas tantangan ini, karena semuanya berpengaruh, semua pekerjaannya berpengaruh dengan materialistik, baik secara ekonomi, individu ataupun sosial. Jadi semuanya mempengaruhi terhadap materialistik. Yang ketiga yaitu tantangan yang dihadapi oleh masyarakat. Semakin meningkatnya rasional manusia serta jauh manusia dari agama, memperhatikan berbagai tantangan yang akan dihadapi oleh masyarakat di atas, maka dapat kiranya diinventarisasikan yang perlu diambil agar pendidikan Islam dapat berperan penting di tengah-tengah era globalisasi. Nah, jadi tantangan yang akan dihadapi masyarakat juga yang terakhir ini yaitu bagaimana cara masyarakat agar dapat melakukan tantangan ini dengan mengambil pendidikan agama Islam di tengah-tengahnya, karena semakin meningkatnya rasional manusia serta jauhnya manusia dari agama, itu adalah tantangan yang akan dihadapi oleh masyarakat di era globalisasi di masa depan. Mungkin sampai sini saja, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Deul Hayati akan memaparkan materi terkait globalisasi. Globalisasi di lembaga pendidikan Islam. Adapun macam-macam globalisasi di lembaga pendidikan Islam, yang pertama yaitu pesantren. Adapun ciri-ciri umum pesantren yang dimiliki pesantren di Indonesia yaitu pertama, pendidikan ilmu-ilmu agama Islam, yang kedua, mewujudkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan keseharian. Pesantren telah tumbuh sejak ratusan tahun yang lalu dan telah mengalami dinamika dari yang tradisional maupun yang modern. Jumlah pesantren cukup banyak di Indonesia dan masing-masing memiliki ciri khas tersendiri. Yang kedua, ada sekolah. Pemerintah sejak tahun 1946 telah melaksanakan kerjasama antara Departemen Agama dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan guna terlaksananya pendidikan agama di sekolah. Yang ketiga, ada madrasah. Kehadiran madrasah sebagai lembaga pendidikan dilatar belakangi oleh munculnya semangat pembaruan pendidikan Islam di Indonesia. Madrasah sebagai lembaga pendidikan yang muncul setelah pesantren dan sekolah. Kemudian yang terakhir ada pendidikan tinggi Islam. Lembaga pendidikan tinggi Islam pertama didirikan di Jakarta pada tanggal 27 Rajab atau bertepatan dengan tanggal 8 Juli 1945 dan diberi nama STI Sekolah Tinggi Islam. Namun pada tahun 1948 STI dipindahkan ke Yogyakarta dan diubah menjadi Universitas Islam Indonesia. Nah, itulah macam-macam globalisasi yang ada dalam lembaga pendidikan Islam. Nah, kemudian dampak globalisasi dalam pendidikan Islam. Globalisasi mempunyai pengaruh atau dampak yang sangat besar bagi kehidupan umat manusia dalam berbagai aspek kehidupan, baik sosial, politik, ekonomi, budaya, dan lain-lain termasuk pendidikan. Dampak tersebut dapat berupa hal yang positif maupun negatif. Nah, berikut adalah dampak positif dari globalisasi terhadap pendidikan Islam. Kita ketahui bahwa globalisasi itu juga erat dengan kaitannya dengan era informasi dan teknologi canggih. Era globalisasi menjadikan informasi semua terbuka. Apa yang di belahan dunia yang satu, di belahan dunia yang lain dapat dengan cepat diketahui. Kemudian hubungan seseorang dengan yang lainnya menjadi sedemikian dekat dan mudah. Informasi, pengetahuan, dan lain-lainnya dengan mudah didapatkan dan berbagai media, baik dari berbagai media cetak maupun elektronik. Dengan demikian, banyak aspek yang dapat mendorong pendidikan dari segi peningkatan kualitas, baik kelembagaan, tujuan, kurikulum maupun metode yang diaplikasikan. Kemudian ada dampak negatif dari globalisasi terhadap pendidikan Islam. Globalisasi telah mempengaruhi generasi muda Islam, terutama di negara-negara Timur Tengah atau negara Islam
negara Islam dan negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Model dan cara berpakaian yang tidak islami atau mempertontonkan aurat, dan pergaulan muda-mudi yang tidak mengenal tata krama merajalela di mana-mana, semakin berkurangnya nilai kekeluargaan dan gotong royong dan sebagainya. Globalisasi juga sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan pendidikan, baik tujuan, proses, hubungan guru dengan murid, etika, metode, ataupun yang lainnya. Dalam hal tujuan, terdapat kecenderungan yang mengarah kepada materialisme, sehingga hal yang pertama yang mungkin ditanyakan oleh orang tua adalah lembaga pendidikan tempat ia belajar dapat menjamin masa depan kehidupan anak-anak mereka. Demikian juga dengan kurikulumnya, lebih mengarah pada bagaimana hal-hal yang materialistik itu dapat dicapai. Dalam hal ini, belajar lebih terfokus hanya pada aspek penguasaan ilmu atau kognitif saja, ketimbang bagaimana seorang siswa dapat memiliki sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang problematika dan solusi pendidikan di era globalisasi. Nah, tidak dapat dipungkiri permasalahan yang dihadapi umat muslim dunia saat ini, yaitu tidak terlepas dari modernisasi dan globalisasi yang berdampak di berbagai aspek kehidupan, baik itu aspek sosial, aspek ekonomi, politik, dan aspek pendidikan. Nah, pengaruh modernisasi mempunyai andil besar dalam mengubah gaya hidup dan pola hidup dari semua lapisan masyarakat, baik itu lapisan masyarakat yang ke bawah, menengah, atau yang atas. Nah, tidak dapat dipungkiri juga anak-anak sekarang belajar sistem nilai kebanyakan dari bidang populer dan media massa. Terus, berbagai permasalahan itu terus memperlemah perkembangan karakter generasi Islam. Oleh karena itu, para intelektual muslim sekarang harus melakukan reorientasi atau rekonstruksi konsep pendidikan. Nah, hal demikian penting karena tanpa hal itu tidak akan pernah mampu membesarkan generasi kita sesuai dengan tuntutan zaman. Misalkan sekarang kan zamannya sosial media atau media sosial tuh. Gimana caranya supaya kita nih umat muslim nih nggak ketinggalan zaman? Ya juga main sosial tapi menyajikan konten-konten yang islami. Nah, dari berbagai masalah tadi, adapun solusinya yaitu dengan menambah daya tampung pendidikan. Nah, misalkan memperbanyak pesantren-pesantren. Terus meningkatkan kualitas pendidikan. Bisa dengan cara yaitu memperbanyak pengadaan buku-buku pelajaran yang islami. Terus untuk mengatasi masalah relevansi, maka harus ada kesepakatan antara pihak yang memberikan materi dan masyarakat sebagai sumber pengembang pendidikan. Selanjutnya, kurikulum yang senantiasa berubah-ubah cenderung mempersulit perkembangan anak, apalagi bila disamaratakan antara daerah satu dengan daerah lainnya. Untuk itu, maka perlu dikembangkan kurikulum yang berbasis daerah, namun tetap ada kurikulum nasional yang harus dicapai. Nah, bisa juga tadi berupa kan kurikulumnya sedang berganti-ganti. Kita kan tidak bisa menyamakan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Nah, untuk masalah itu bisa membuat kurikulum berbasis daerah, namun tetap ada kurikulum nasional yang harus dicapai. Nah, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari materi kelompok 9, yaitu tentang globalisasi. Yang pertama, kesimpulan teks bacaan. Nah, banyak berbagai pendapat mengenai globalisasi. Ada pendapat mengatakan bahwa globalisasi sebagai metode pembagian tugas atau kerja. Penyebaran teknologi modern berpusat di negara maju, perekonomiannya sampai ke penjuru dunia lalu berkembang. Ada juga pendapat yang mengatakan globalisasi secara umum bukan dengan hasil yang cukup
dengan satu kurikulum, akan tetapi pada ruang lingkup merubah kurikulum serta dengan ruang lingkup politik sosial masyarakat yang terbatas. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa globalisasi itu bukanlah perang terhadap ekonomi dan pengetahuan. Ada orang yang tidak menyukai globalisasi dengan memiliki alasan masing-masing. Suatu kesepakatan dalam perselisihan terhadap globalisasi membebankan pada pendapat yang sebenarnya. Betul, sesungguhnya globalisasi itu telah menciptakan kepada pertumbuhan. Hasil globalisasi diumpamakan akan majunya kekuatan dan kepentingan manusia. Globalisasi bisa juga terkait dengan urusan agama. Kesimpulan kedua itu tentang kesimpulan materi judul bagian C-nya, globalisasi dalam pendidikan Islam. Nah, dalam memasuki era globalisasi, pendidikan, khususnya pendidikan agama Islam, dihadapkan dengan berbagai tantangan, baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya. Globalisasi yang ada di lembaga pendidikan yaitu pesantren, sekolah, madrasah, pendidikan tinggi Islam. Globalisasi mempunyai pengaruh atau dampak yang sangat besar bagi kehidupan umat manusia. Dampak tersebut berupa hal yang positif maupun negatif. Contoh dampak positifnya seperti teknologi kan makin canggih, jadi mampu mempermudah akses mencari ilmu pengetahuan. Terus contoh dampak negatifnya seperti budaya minum-minuman dan pakaian dari budaya barat itu mudah masuk ke daerah kita. Berbagai permasalahan itu juga memperlemah perkembangan karakter generasi Islam di Indonesia. Oleh karena itu, para intelektual muslim sekarang harus melakukan reorientasi atau rekonstruksi konsep pendidikan. Hal demikian penting karena tanpa hal itu tidak akan pernah mampu membesarkan generasi kita sesuai dengan tuntutan zaman. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.